Hello all and welcome back to Ada Apa Ya, presented by Lucky Monkey Channel. Oh ya, bagi Anda sekalian yang belum subscribe to my channel, Lucky Monkey Channel, please do so quickly. Click subscribe, like all the video, and you can share it and you can give a comment on this one. Ya, karena dari awal saya buat program Ada Apa Ya ini dari Lucky Monkey Channel adalah untuk membuat para pemirsa ya Anda sekalian setelah menonton konten ini menjadi become more knowledgeable, lebih berpengetahuan dan juga have more positivity in life ya, lebih positif. Karena konten dari semua video yang saya buat ini bukan merupakan caci maki, bukan gosip, bukan menghina seseorang, bukan hal-hal negatif yang atau lucu-lucu ya, karena saya tidak lucu ya, yang membuat hanya cuma sebentar doang Anda suka, setelah itu lupa dan tidak ada menambah value dalam hidup Anda ya. Jadi segera subscribe sebelum saya memulai konten yang berikut ini. Oke. Nah sekarang ini adalah faktor yang akan saya sharingkan, faktor kelima ya, faktor kelima dari kenapa orang bisa stres dan depresi ya. Ini masih diambil dari intisari buku karangan Johann Hari dengan judul Lost Connections. Yang saya ambil dari intisari ini adalah yang faktor kelima adalah disconnection from the natural world ya. Terputus ya, hidup kita terputus dari dunia yang alamiah ya, alam yang masih hijau, masih segar ya. Saya melihat karena ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor kenapa kita semua manusia bisa sepertinya terpisah hidupnya dari alam yang masih sejati, alam yang masih murni ini ya, natural world. Pertama adalah karena work overload ya. Jadi hampir setiap hari kerja ya. Jadi bagi mereka yang sudah kerja di kantor, pulang masih bawa kerjaan di rumah ya. Kadang weekend pun mereka mungkin nggak ke kantor tapi pergi ke coffee shop ya, atau pergi ke resto. Zaman sekarang ya, abad 21, asal ada wifi connection itu udah bisa kerja ya. Jadi bayangin, Senin ketemu Senin lagi, semua di dalam ruangan ya, di dalam kantor atau di rumah, sehingga tidak ada kesempatan untuk keluar dan ke alam bebas ya, alam yang masih natural, masih alami. Terus juga karena mungkin sebagian dari orang-orang yang tinggal di kota besar itu tinggal di apartemen atau di rumah yang agak kecil, sempit ya, sehingga tidak ada ruang untuk keluar yang outdoor gitu. Dan sebab lain adalah juga tinggal di kota yang sangat crowded, yang bising, yang terlalu padat gitu ya. Jakarta is considered one of the crowded cities in the world and polluted ya, air polluted, water polluted gitu. Orangnya ramai, macet sekali ya. Karena apa? Karena alasan apa? Ya karena justru di kota itu yang banyak kesempatan untuk mendapatkan nafkah ya, untuk mencari penghasilan. Nah, akibat dari tiga sebab ini itu membuat seseorang menjadi terpisah, disconnected from the greens. Greens itu yang adalah seperti pegunungan ya, seperti hutan-hutan, seperti taman alami, dan juga tidak bisa menghirup udara segar ya dari alam. Atau terpisah dari alam, yaitu laut umpamanya ya, karena jauh pergi ke laut. Nah, kalau di Jakarta pun kita mau pergi laut mesti bayar. Ada yang juga lautnya mungkin nggak ada laut lagi ya, selain yang pergi ke tempat yang laut yang kita harus masuk bayar itu ya. Jadi semua ini menyebabkan manusia terpisah dari alam, dan itu tanpa disadari kita menjadi stres dan depresi. Lalu tanya, solusinya gimana? Saya pikir solusinya mudah sekali ya. Satu, kita harus mencari alam-alam itu ya. Mungkin kalau bisa ada yang pergi ke satu tempat, terbang ya, mungkin kalau dana yang berlebih ya, atau naik kendaraan 1-2 jam sudah bisa ke tempat lain, boleh juga.
Tapi kalau umpamanya kita nggak bisa pun ya, ya kita harus cadangkan dalam setahun, umpamanya 1 tahun 2 kali saya harus pergi ke tempat yang ada alam itu. Jadi bukan harus di kota, ya. Sehingga apa? Sehingga saya merasa ada kesatuan dengan alam itu. Karena kalau hanya tinggal di hutan beton yang dikatakan concrete forest, itu beton, apartemen, rumah, dan gedung dan lain-lain, restoran, coffee shop, mall, itu semua kan dari beton ya. Itu tidak bisa membuat kita secara alami menjadi lebih happy. Nah, yang saya amati sekarang ini ya, terutama di kota besar, lucunya banyak sekali orang yang menganggap pergi ke shopping malls ya, pergi ke pubs, ke bars, ke restoran, atau tempat-tempat yang hangout itu ya, atau mungkin ke taman-taman buatan ya, yang taman buatan gitu, yang ada sedikit pohon-pohon lah, itu sudah membuat mereka sepertinya keluar ya ke tempat yang outdoor, sepertinya suatu pelarian. Oh, saya udah pergi ke sini ya. Mereka lebih suka pergi ke situ, ketemu dengan teman-temannya atau dengan saudara atau dengan yang lain, daripada pergi ke alam bebas ya. Jadi ada dua tipe manusia. Ada yang memang harus pergi ke yang alam bebas, seperti saya harus pergi ke alam bebas, dan satu tipe lagi yang asal bisa pergi ke mall, bisa ke restoran, ke pub, ke coffee house, atau ke taman-taman gitu yang artificial. Dia udah senang, udah anggapnya pergi ke alam bebas. Harusnya yang benar menurut Johann Hari adalah kita harus pergi ke real nature. Real nature yaitu ya benar-benar pegunungan ya, yang cuma ada pohon-pohon, hutan-hutan masih alami ya. Terus ada air terjunnya, masih batu-batu besar, masih dengar suara burung-burung, kicau-kicau burung, masih seperti itu. Jadinya kita mungkin go bushwalking atau hiking. Karena kalau manusia ada di tempat seperti itu, manusia merasa kecil ya, dibandingkan alam yang begitu besar. Lihat air terjunnya, lihat pohon-pohon begitu besar, lihat burung yang begitu bebas ya. Dan kita bisa mengapresiasi keindahan, kecantikan dari alam-alam itu ya. Karena kalau orang stres atau depresi itu selalu memikirkan diri sendiri ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tapi kalau begitu di alam, kita merasa kecil sekali ya di depan Sang Pencipta. Ini ciptaannya besar sekali ya, alam. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Jadinya jangan pikirkan kita dulu ya. Kita harus melihat keindahan dari alam itu. Itu yang bisa sedikit banyak kalau sering dilakukan bisa membuat stres dan depresi itu lebih teratasi. Ya, jadi usahakan pergi ke tempat itu. Biarpun 1-2 jam naik kendaraan dari kota besar ini, dari tempat Anda tinggal, dan bisa menemu tempat itu, it's really worth it. I think it's really worth it. You got to do it. Ya, sehingga kita bisa mengapresiasi Sang Pencipta. Ya. Kedua, kita bisa menghirup udara pegunungan yang sejuk dan segar. Ya. Atau kalau kita mau ke pantai, bisa menghirup udara pantai yang ada bau-bau amisnya, bau-bau lautnya ya. Atau kalau saya pernah ke satu kesempatan ke daerah pegunungan ya, ada airnya ya, air pegunungan tuh kita coba, waduh segar sekali airnya ya, bersih, bisa langsung diminum, bisa cuci muka, segar sekali ya. Atau kalau yang ke pantai ya, kita main dengan air laut ya, tentu yang belum tercemar ya, air laut, terus kita main pasirnya ya, lari-lari kita ya, ada yang berenang di laut itu ya. Tapi di Jakarta ini kadang-kadang saya lihat pantainya udah kurang bersih ya, tapi masih orang berenang aja ya. Udah mungkin karena memang tidak ada pilihan ya. Makanya kenapa kalau ada satu resort ya, atau hotel atau tempat yang penginapan untuk getaway gitu, yang di tengah-tengah hutan gitu ya, yang jauh dari kemana-mana, itu kadang-kadang malahan banyak yang mau pergi karena itu ya, karena alasan dia tidak mau terkungkung di dalam hutan beton yang mana yang terdengarnya adalah suara-suara kendaraan yang membisingkan ya. Tapi kalau di dalam suatu alam besar, kita bisa kedengaran suara
burung, ya, suara serangga, ya, suara angin semilir dan lain-lain. Ya, jadinya kalau Anda ada yang mengalami stres atau depresi karena sebab terpisah dari alam ini, itu lakukan itu, ya. Jadi memang harus dilakukan dan jangan tunda-tunda lagi. Oke? Thank you for your attention and all is well. Take care. Bye.